Halo Bronobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul The Hills Run Red yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terobsesi dengan sebuah film kontroversi yang sempat menjadi perbincangan. Pria tersebut rela mendatangi lokasi pembuatan film itu yang berada di tengah hutan. Lantas apakah yang akan terjadi di sana? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tulisan tentang film kontroversial yang pernah dibuat oleh sutradara bernama Wilson Wyler Concanon. Film tersebut dibuat pada tahun 1982 dan diberi judul The Hills Run Red. Menurut trailernya, film tersebut mengisahkan tentang kesadisan yang dilakukan seorang psikopat yang dijuluki Babyface. Namun, film tersebut ditolak penayangannya di seluruh dunia karena dipenuhi adegan-adegan pembunuhan yang terlihat nyata. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tyler yang sangat terobsesi dengan film tersebut. Dia merasa penasaran karena selama ini dia hanya bisa menonton trailer filmnya. Karena rasa penasarannya, dia pun berniat untuk membuat video dokumenter tentang penelusuran film kontroversial tersebut. Beberapa saat kemudian dia mendapat sebuah info bahwa satu-satunya orang yang bisa memberikan dia informasi tentang film itu adalah Alexa, yang tak lain adalah putri Wilson Concanon. Karena dulu Alexa selalu menyaksikan saat pembuatan film tersebut berlangsung. Mendengar itu, Tyler pun semakin bersemangat. Dia mulai mencari tahu di mana tempat tinggal Alexa. Dia pun berharap Alexa masih menyimpan film milik ayahnya tersebut. Singkat waktu, Tyler pun akhirnya menemukan tempat kerja Alexa yang tanpa diduga dia bekerja sebagai penari plus-plus di sebuah klub. Setelah bertemu, Alexa pun mengajak Tyler ke kediamannya dan ternyata saat itu Alexa tinggal di sebuah motel kecil yang berantakan. Di sana Tyler pun menjelaskan tujuan dia mencari Alexa bahwa dia ingin sekali melihat film karya ayahnya tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah proses panjang, akhirnya Alexa pun bersedia mengantar Tyler ke lokasi pembuatan film yang terletak di sebuah hutan. Tyler pun ditemani oleh kekasihnya yang bernama Serena dan sahabatnya yang bernama Lalo. Sebelum berangkat, Tyler pun melakukan wawancara dengan Alexa untuk dokumentasi perjalanannya saat menelusuri film itu. Singkat waktu, akhirnya mereka pun berangkat. Untuk mencapai tempat tersebut, mereka pun hanya mengandalkan petunjuk dari Alexa karena tempat itu sama sekali tak ada dalam peta. Namun meski begitu, Tyler semakin bersemangat ketika Alexa berkata bahwa mendiang ayahnya masih menyimpan filmnya di rumah yang berada di lokasi tersebut. Setelah jauh berjalan, mereka berhenti di sebuah pom bensin. Tyler pun merasa senang karena pom bensin tersebut sama persis dengan tempat yang ada dalam trailer film itu. Hal itu menandakan bahwa tempat yang mereka tuju sudah dekat. Di sana Tyler sempat melakukan wawancara kepada emak-emak dan seorang pria. Tyler pun meminta tanggapan orang-orang itu tentang film tersebut. Mereka pun menjawab bahwa film itu sangat mengerikan dan semuanya terlihat nyata. Selain itu, tanpa diduga emak-emak tersebut mengenali Alexa, namun di sana Alexa terlihat risih. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam mobil, Tyler bertanya kepada Alexa siapa pemeran Babyface pada film itu. Alexa pun menjawab bahwa sosok Babyface diperankan oleh warga bukit sana. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di hutan tersebut. Lalu mereka berjalan kaki untuk menuju ke lokasi.
Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Sherina menginjak sesuatu. Setelah Tyler melihatnya, ternyata itu adalah tulang manusia dan di dekatnya terdapat juga sebuah kawat pengait. Melihat itu, Tyler pun langsung teringat salah satu adegan di cuplikan film tersebut. Apalagi saat itu dia melihat pohon yang benar-benar terlihat mirip dengan yang ada di film itu. So, it's the tree scene. Lalu Alexa pun tiba-tiba mengingat proses pembuatan film yang dia saksikan dulu di lokasi itu. Perasaan Alexa mulai tidak enak, dia pun menyarankan agar pergi saja dari tempat itu. Namun semuanya menolak karena mereka sudah melakukan perjalanan sejauh itu. We should keep going. Karena hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Di sana Alexa kembali menceritakan tentang sosok Babyface di film itu. Ternyata sosok tersebut mempunyai wajah yang sangat buruk. Karena saat dia kecil, wajahnya diguntingi sedikit demi sedikit oleh ayahnya. Dia pun mencoba menjahit sendiri wajahnya, namun tak berhasil. Kemudian dia menutupi wajahnya dengan topeng boneka mainannya sendiri. But he wasn't invulnerable or bulletproof. Malam pun semakin larut, Lalo dan Sherina telah tertidur. Terlihat saat itu Tyler sedang melihat-lihat hasil rekamannya dan ditemani oleh Alexa. Lalu tiba-tiba Tyler mendengar suara langkah kaki yang menghampirinya. Lalu tanpa diduga, para pria di pom bensin tadi datang ke sana dan mengikat mereka. Lalu sesaat kemudian, para pria itu berniat memperkaos Alexa dan Sherina. Ketika dia akan mulai memperkaos Alexa, tiba-tiba sebuah kapak melayang dan menancap di punggung si botak. Lalu disusul oleh kedatangan sosok si Babyface dan satu persatu geng si botak pun dihabisi. Setelah itu si Babyface mendekati Alexa dan terlihat akan menghabisinya. Namun tiba-tiba perhatian si Babyface beralih pada Tyler dan kawan-kawan setelah Alexa menyanyikan sebuah lagu aneh kepada si Babyface. Melihat itu Alexa pun kemudian melarikan diri, namun si Babyface mengejarnya dan meninggalkan Tyler begitu saja. Tyler dan kawan-kawannya pun akhirnya mempunyai kesempatan untuk membebaskan diri. Setelah itu, Tyler menyuruh Sherina dan Lalo untuk kembali ke mobil dan mencari bantuan. Sementara dia pergi sendirian untuk menyelamatkan Alexa. Tyler pun terus menelusuri hutan itu, lalu sesaat kemudian dia menemukan sebuah rumah. Scene beralih pada Sherina dan Lalo. Di sana Sherina mencoba menghubungi 911, namun sayangnya dia tidak tahu lokasinya berada saat itu, hingga petugas pun kebingungan dibuatnya. Lalu setelah itu mereka mendengar seseorang menghampirinya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Hingga ketika merasa sudah aman, mereka pun berhenti di satu tempat. Namun tiba-tiba Babyface muncul dari semak-semak. Melihat itu Lalo pun menyuruh Sherina untuk pergi, sementara dia mencoba menghadapi psikopat itu. Namun sialnya, psikopat itu menembak Lalo hingga tak sadarkan diri. Kembali pada Tyler. Terlihat saat itu dia diam-diam memasuki rumah tersebut. Dia pun masuk lewat jendela samping karena terlihat di depan ada seseorang yang sedang duduk. Di dalam, Tyler pun memasuki setiap ruangan. Namun ketika memasuki satu ruangan, dia dibuat terkejut dan bertanya-tanya. Di sana dia menemukan banyak sekali role film dan yang paling mencengangkan, saat itu dia melihat dirinya dalam salah satu klise ketika dirinya berada di klub malam tempat Alexa bekerja. Beberapa saat kemudian, akhirnya Tyler menemukan Alexa dalam keadaan terikat.
Dengan cepat dia pun segera membebaskan Alexa. Bersamaan dengan itu, di luar Sherina yang sedang dikejar psikopat datang ke rumah itu. Lalu dia meminta tolong kepada orang yang duduk di depan rumah. Namun ternyata orang tersebut hanyalah jasad seseorang yang sengaja dipajang. Mendengar suara Sherina, Tyler pun keluar dari rumah itu. Namun ketika mereka berniat pergi, si Babyface tiba-tiba datang menyerang Tyler. Lalu si Babyface kembali menghampiri Alexa. Melihat itu Sherina pun segera melarikan diri. Di sini terlihat hal yang janggal. Si Babyface seperti menuruti perintah Alexa untuk mengejar Sherina. Fetch. Terlihat saat itu Sherina bersembunyi di bawah mobil dan si Babyface terus mencarinya. Ketika si Babyface lengah, dia pun berlari dan masuk ke sebuah gudang. Tanpa diduga, di sana dia menemukan puluhan jasad manusia yang sudah tak berbentuk dan dalam keadaan tergantung. Namun sialnya keberadaan Sherina di sana sepertinya diketahui oleh si Babyface. Sherina pun segera mencari persembunyian, dan saat si Babyface masuk, dia tak berhasil menemukan Sherina karena Sherina nekat bersembunyi dalam tong yang berisi darah. Melihat si Babyface keluar, Sherina pun membersihkan badannya yang berlumuran darah. Lalu dia mengganti bajunya dengan baju salah satu jasad. Merasa aman, dia pun diam-diam keluar dari gudang itu. Namun tanpa diduga, waktu pun berlalu. Tyler tersadar di sebuah ruangan yang dipenuhi roll film dalam keadaan terikat. Sesaat kemudian muncul seorang pria menghampirinya, dan tanpa diduga, pria itu adalah Wilson Concannon, sang pembuat film. Sontak saja Tyler pun kaget karena Alexa pernah mengatakan bahwa ayahnya telah mati. Namun di sini diketahui bahwa Alexa hanya berakting ketika mengatakan ayahnya telah mati. Alexa sengaja melakukan itu untuk membuat orang-orang semakin penasaran dengan film buatan ayahnya, lalu membawanya ke sana untuk dihabisi. Lalu Wilson pun mengatakan hal yang mencengangkan, bahwa pemeran pertama Babyface telah ia habisi karena kurang totalitas saat berakting. Dan sebagai penggantinya, dia pun mendapatkan aktor yang dia harapkan, yaitu si Babyface yang sekarang ini, yang tak lain adalah anak Alexa. Dan yang lebih gila, si Wilson juga mengatakan bahwa si Babyface ini adalah anak hasil hubungan Alexa dengannya, yang saat itu Alexa masih berusia 13 tahun. Alexa's kid. Di tempat lain, terlihat Lalo yang telah disandra dan akan segera dihabisi oleh Alexa. Sementara si Babyface saat itu membawa Sherina ke tempat lain untuk diperkaos. Alexa pun mulai menyalakan kamera, lalu dia mulai menghabisi Lalo dengan menyayat perutnya terlebih dulu. Namun bersamaan dengan itu, Wilson datang membawa Tyler. Lalu tiba-tiba Wilson marah kepada Alexa karena menurutnya penyiksaan seperti itu tidaklah sempurna. Lalu Wilson pun memanggil si Babyface yang telah selesai memperkaos Sherina. Di sana Wilson menyuruh Babyface untuk menunjukkan cara yang benar saat menghabisi korbannya. Action, Babyface! Get in there! Namun di sana Alexa tak terima disalahkan oleh Wilson. Dia pun mulai memberontak dan mencaci Wilson. Bersamaan dengan itu, di tempat lain Sherina berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Dia pun berusaha mencari jalan untuk keluar dari sana. Wilson yang telah muak mendengar ocehan Alexa, tanpa basa-basi dia langsung menembak anaknya sendiri. Melihat itu, si Babyface terlihat sedih dan langsung menghampiri ibunya. Sementara si Wilson malah menyuruh si Babyface untuk menghabisi ibunya dan dia akan merekamnya. Namun tanpa diduga, si Babyface pun menyerang Wilson dan menghabisinya.
Tyler yang berhasil melepaskan diri pun sempat merekam saat si Babyface menghabisi Wilson. Namun setelah itu si Babyface langsung menyerang Tyler. Dan ketika si Babyface akan menghabisi Tyler, Sherina datang tepat waktu. Dia langsung menghabisi Babyface dari belakang. Hingga psikopat itu pun metot. Namun tiba-tiba Alexa yang ternyata masih hidup langsung menghantam Sherina dan Tyler hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Tyler tersadar di sebuah ruangan dengan jasad manusia yang didudukan berjajar seperti di sebuah bioskop. Lalu Alexa datang memutarkan film yang selama ini dicari Tyler. Di sana Tyler pun hanya bisa berteriak melihat kesadisan dalam film tersebut sampai akhirnya Tyler pun terlihat gila. Lalu beberapa waktu kemudian Alexa menghampiri Sherina yang terikat dengan kondisi hamil karena mengandung bayi si Babyface. Lalu Alexa memberikan hadiah topeng Babyface untuk bayi dalam kandungan Sherina. Dan setelah itu, film pun selesai.